Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ismail, NPM 19219112 dari kelas Penyes 2C. Di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan energi dan perhitungan energi. Pengertian energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja menurut Beck. Kebutuhan energi merupakan konsumsi energi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas seseorang. Kebutuhan energi diperlukan agar manusia bisa mempertahankan kehidupannya dan menjaga metabolisme tubuh. Dapat disimpulkan, yaitu zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Satuan besaran energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut kalori saja. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 Celcius. Kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Tubuh memerlukan energi sebagai sumber tenaga untuk segala aktivitas. Energi diperoleh dari makanan sehari-hari yang terdiri dari berbagai zat gizi, terutama karbohidrat dan lemak. Energi yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dilepaskan dalam tubuh pada proses pembakaran zat-zat makanan. Dengan mengukur jumlah energi yang dikeluarkan untuk dapat diketahui berapa banyak makanan yang diperlukan untuk menghasilkannya. Kebutuhan energi seseorang adalah konsumsi energi dari makanan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran energi seseorang bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. Sumber energi adalah bahan makanan untuk lemak seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, bahan makanan sumber karbohidrat seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. Hasil kajian menunjukkan kisaran distribusi energi gizi makro dari pola konsumsi penduduk Indonesia berdasarkan analisis data Riskesdas 2010 adalah 9-14% energi protein, 24-36% energi lemak, dan 54-63% energi karbohidrat yang belum sebaiknya diharapkan, yaitu 5-15%. Manfaat energi menurut Beck: proses pertumbuhan dan pertahanan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot sadar, dan menurut Departemen Gizi, yang pertama, metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efektif pada makanan. Dalam sistem energi, yang pertama, sistem energi anaerobik alaktik. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk pemulihan aktivitas fisik yang intensitas tinggi.
Yang selanjutnya sistem energi anaerobik laktit. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikosis anaerobik. Yang selanjutnya sistem energi aerobik. Untuk aktivitas yang intensitas rendah yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, energi disediakan melalui sistem energi aerobik. Pemecahan nutrien bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Yang selanjutnya BMR. Menurut Rahmawati, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Dan menurut Beck, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melalui berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Dan dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal atau AMB atau basal metabolic rate atau BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik, hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerakan. Secara praktis, basal metabolic rate atau BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori atau berat badan kali 24. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linear, PAO atau WHO atau UNU atau yang telah dikeluarkan dengan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR di berat badan. Faktor yang mempengaruhi BMR. Yang pertama, usia berkurang dengan bertambahnya usia. Yang kedua, massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Komposisi tubuh mengangkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurunkan dengan ketimbunan lemak yang lebih besar. Jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang selanjutnya SDA. SDA merupakan energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro dan menurut Cakrawati dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. SDA untuk karbohidrat berbeda dengan protein, dengan demikian dengan lemak.
menurut buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi, yang pertama, untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7 dari 7% dari BMR. Yang kedua, mencerna protein 20-30% dari BMR. Yang selanjutnya, mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4-14 dari BMR. Yang selanjutnya, aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang bersangkutan dengan aktivitas, karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Maka aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian yang termasuk aktivitas olahraga. Jadi aktivitas adalah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukannya setiap hari. Selanjutnya, pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dari remaja, biasanya pada saat sampai usia 18 tahun, sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan dengan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Baik, yang selanjutnya saya akan mencoba menghitung kebutuhan energi keseharian saya. Saya akan menggunakan 5 tahap. Langsung saja, tahap yang pertama. IMT sama dengan berat badan saya yang tadi sudah diceritakan di dalam cerita. Bagi dengan tinggi badan yang akan dicari. MT sama dengan berat badan per tinggi badan. Diketahui berat badan 57 dan tinggi badan 168 cm. Diubah pada meter 68 sama dengan 68 koma 2,82. Selanjutnya ditanyakan
yaitu IMT. Dengan rumus IMT sama dengan berat badan, tinggi badan. Berat badannya 57, kemudian tinggi badan yang tadi dalam diketahui 2,82 sama dengan 20,21. Ini baru tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua dengan rumus BMR dengan 15,3 kali 57 sama 679 sama dengan 1551 kalori. Tahap 3 10% ditambah 1551 sama dengan 155,1 kalori. Tahap keempat tuh 7 kali 1551 tambah 1055,1 2,7 kali jumlah yang di atas dalam kurung, jumlahnya menjadi 1076,1. Jumlahnya 2900 kalori. Tahap 5 energi latihan per minggu. Lari dalam kecepatan 5 menit
sama dengan 2160 kal bola voli 2 kali 45 kali 2 sama dengan 180 kalori per miligram. Energi latihan per hari (2000) 160 tambah 180 dibagi 7, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung menjadi 2240 bagi 7 sama dengan 320 kal per gram. Kemudian hasil akhir jadi total kebutuhan energi per hari adalah, kita tambahkan tahap 4 dan tahap 5. Tahap 4 total 2900 dan tahap 5 320 sama dengan 3220 kalori. Ini hasil akhir.